Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52 ingin menuntaskan tugas besar pendahuluan praktek proses manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrian Nugraha dengan NRP 2330175. Dan saya Jidan Prasetyo dengan NRP 233010031. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Perbedaan antara micrometer screw dan jangka sorong. Berikut saya memiliki gambar. Ini adalah gambar jangka sorong. Ini adalah micrometer screw. Keduanya adalah alat ukur. Dan perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu berbeda pada akurasi pengukuran. Micrometer screw cenderung lebih presisi, di mana akurasinya mencapai 0,01 mm, sedangkan jangka sorong hanya dapat akurasi mencapai 0,1 mm. Kemudian fungsi dari keduanya juga berbeda. Ada fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh micrometer screw pada jangka sorong, yaitu mengukur kedalaman. Dan micrometer screw memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan. Selebihnya sama, di mana keduanya dapat digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, dan diameter dalam. Kemudian rentang ukuran keduanya, di mana micrometer screw rentang ukurannya lebih kecil daripada jangka sorong. Biasanya kisaran 0 sampai 25 mm atau bisa lebih, ada yang sampai 50 mm. Sementara jangka sorong itu dari 0 sampai 150 mm. Jadi apabila ingin mengukur benda lebih presisi, maka gunakan micrometer screw, tetapi bendanya dengan ukuran yang lebih kecil. Sementara jika benda yang lebih besar, maka gunakan jangka sorong. Zero error negatif atau kondisi di mana rahang geser ini ya, rahang geser si jangka sorong berada di sebelah kiri garis 0 pada skala utama, yang artinya di mana si jangka sorong ini sudah menunjukkan negatif, menunjukkan angka minus atau negatif sebelum digunakan atau sebelum dilakukan pengukuran. Ibaratnya misal kita menggunakan timbangan digital. Nah, sebelum kita menimbang sesuatu, alat itu sudah menunjukkan nilai negatif, misalkan negatif 50 kg. Kemudian kita menimbang suatu benda di mana beratnya adalah 100 kg, maka 100 kg kita tambahkan dengan berat nilai negatif tadi, maka berat benda sebenarnya adalah 150 kg. Seperti itu. Jadi nilai negatif misalkan di sini negatif 0,02 mm dan sebuah panjang bendanya adalah 5 mm, maka panjang benda sebenarnya adalah 5 mm ditambah 0,02 mm, jadi 5,02 mm. Seperti itu. Itulah zero error negatif pada jangka sorong. Kemudian bagian-bagian yang ada di jangka sorong, ini adalah disebut rahang luar, digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian ini
disebut rahang dalam, digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ini adalah skala utama yang satuannya cm dan milimeter. Ini angka-angka yang ada di si badan si jangka sorong. Kemudian ini tangkai di ujung ini adalah deep probe untuk mengukur kedalaman. Kemudian ada ini adalah rahang geser. Rahang geser pada rahang geser terdapat skala Nonius yang dimana memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Kemudian ada ini pengunci skrup kecil untuk mengunci rahang geser sehingga ukuran yang benda yang kita ukur nanti tidak berubah-ubah saat akan dibaca. Jadi dikenceng ini untuk mengunci si rahang geser ini agar tidak berubah-ubah. Jenis-jenis mesin milling. Mesin milling memiliki beberapa jenis. Pertama, mesin milling horizontal, di mana poros pemotongnya dalam posisi mendatar. Biasanya digunakan untuk pemotongan berat atau pembuatan alur panjang, seperti pembuatan roda gigi yang besar. Yang kedua, mesin milling vertikal, di mana poros pemotongnya berada dalam posisi tegak lurus, cocok untuk pekerjaan pemotongan rata, alur, ataupun pengeboran. Contohnya seperti pembuatan cetakan. Kemudian ketiga, ada mesin milling CNC. Mesin milling CNC ini mesin milling yang dikendalikan oleh program komputer untuk presisi tinggi, yang biasanya digunakan untuk pembuatan massal atau pembuatan bentuk yang rumit seperti komponen mobil dan komponen pada pesawat. Macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Pertama, ada eretan alas atau eretan memanjang. Eretan ini posisinya pada meja mesin dan dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan sepanjang alas mesin. Dan di dalamnya terdapat alat-alat untuk menggerakkan eretan tersebut, baik secara otomatis maupun manual. Kemudian ada eretan melintang. Eretan melintang terletak di atas eretan memanjang dan melintang terhadap meja. Dan terakhir ada eretan atas. Eretan atas terletak di atas eretan melintang dan diikat pada dua buah baut. Macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Pertama, ada eretan alas atau eretan memanjang. Eretan ini posisinya pada meja mesin dan dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan sepanjang alas mesin. Dan di dalamnya terdapat alat-alat untuk menggerakkan eretan tersebut, baik secara otomatis maupun manual. Kemudian ada eretan melintang. Eretan melintang terletak di atas eretan memanjang dan melintang terhadap meja. Dan terakhir ada eretan atas. Eretan atas terletak di atas eretan melintang dan diikat pada dua buah baut. Ada beberapa jenis las yang umum digunakan, tapi di sini saya akan fokus kedua jenis yang paling sering dipakai, yaitu las karbit dan las listrik.
Laskarbit menggunakan gas asetilena yang dicampur dengan oksigen untuk menghasilkan nyala api yang sangat panas. Panas inilah yang digunakan untuk melelehkan permukaan logam yang akan disambung. Las ini cocok digunakan untuk pekerjaan di lapangan atau tempat yang tidak tersedia aliran listrik. Biasanya dipakai untuk perbaikan ringan seperti memperbaiki pipa, pagar, atau rangka besi kecil. Karena tidak memerlukan listrik, jenis las ini fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua adalah las listrik. Berbeda dengan las karbit, las listrik menggunakan arus listrik untuk menciptakan busur api antara elektroda dan logam kerja. Panas dari busur api ini melelehkan logam sehingga bisa menyatu. Keunggulannya adalah lebih cepat, efisien, dan cocok untuk berbagai jenis logam dan ketebalan. Las listrik ini sangat umum ditemukan di bengkel las karena lebih praktis dan bisa menghasilkan sambungan yang kuat. Setelah kita tahu cara menyambung logam, sekarang kita masuk ke proses desain sebelum produksi. Disinilah peran software desain sangat penting, salah satunya adalah SolidWorks. Apa itu SolidWorks? SolidWorks adalah salah satu software Computer Aided Design atau disingkatnya CAD berbasis 3D yang sangat populer di dunia industri dan pendidikan. Software ini digunakan untuk membuat desain produk dalam bentuk 3 dimensi. Dengan SolidWorks, kita bisa memvisualisasikan bentuk, ukuran, dan fungsi produk secara digital sebelum diproduksi secara fisik. Keuntungan menggunakan SolidWorks ini adalah untuk mengurangi kesalahan desain karena kita bisa menganalisis model lebih awal, efisiensi waktu dan biaya karena bisa revisi desain dengan mudah, lalu bisa langsung digunakan untuk simulasi atau analisis kekuatan struktur. SolidWorks banyak digunakan di berbagai bidang mulai dari otomotif, manufaktur, alat berat, hingga desain produk konsumen. Nah, kalau kita sudah paham apa itu SolidWorks, sekarang kita lihat fitur-fitur penting yang sering digunakan dalam proses desain. Tools pada SolidWorks ini ada beberapa fitur dan tools utama di SolidWorks yang perlu kita kenal. Yang pertama ada part. Part ini untuk membuat komponen tunggal dalam format SLDVRT. Misalnya kita bikin satu baut, roda, atau engsel. Lalu ada assembly. Assembly ini digunakan untuk merakit beberapa part menjadi salah satu sistem yang lengkap seperti merakit roda ke sasis. Formatnya adalah SLDA ASM. Lalu drawing. Fitur ini digunakan untuk membuat gambar teknik 2 dimensi dari part atau assembly. Biasanya dipakai untuk mencetak gambar kerja. Formatnya SLD DRW. Lalu ada sketch toolbar, berisi tools untuk menggambar sketsa 2 dimensi sebagai dasar pembuatan objek 3 dimensi. Di sini kita bisa membuat garis, lingkaran, persegi, dan lain-lain. Lalu ada features toolbar, digunakan untuk mengubah sketsa 2 dimensi menjadi model 3 dimensi. Beberapa fitur penting di sini adalah extrude untuk menonjolkan sketsa menjadi bentuk padat, cut untuk memotong bagian dari objek, fillet untuk membuat sudut tumpul atau melengkung. Lalu ada smart dimension. Tool ini untuk memberikan ukuran presisi pada sketsa sangat penting agar desain sesuai ukuran sebenarnya. Lalu ada plan. Bidang kerja datar tempat kita dimulai menggambar sketsa, kita bisa membuat plan baru sesuai kebutuhan desain. Setelah desain 3 dimensinya selesai, proses berikutnya adalah memproduksi komponen tersebut. Setelah desain 3 dimensinya selesai, proses berikutnya adalah memproduksi komponen tersebut. Salah satu alat bantu untuk memproses ini adalah software Mastercam. Apa itu Mastercam? Mastercam adalah software Computer Aided Manufacturing yang digunakan untuk mengatur proses produksi menggunakan mesin CNC. Jadi kalau SolidWorks sudah digunakan untuk membuat desain, Mastercam digunakan untuk menerjemahkan desain itu ke dalam G-code, yaitu bahasa pemrograman yang bisa dibaca oleh mesin CNC. Dengan Mastercam ini, kita bisa menentukan jalur potong, kecepatan pemotongan, kedalaman pengeboran, urutan proses produksi. Keuntungan hasil produk bisa jadi lebih presisi, efisien, dan minim kesalahan karena semua proses sudah dirancang secara digital sebelum masuk ke mesin.
Di sini kami di mana? Wah, po. Take 4. Let's go.